Sebelum acara, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Adit sama Sabil. Adit sama Sabil. Dua orang saja yang tidak hadir. Adit kenapa? Adit izin, Sabil sakit. Oh, Sabil sakit. Oke. Tapi ibu absen dulu ya. Takutnya masih ada yang di luar dan belum masuk ke kelas ya. Ya, Bu. Oke. Aditya Fasa izin ya? Izin. Anissa, Anita Harapan, Hadir. Dahlia, Hadir. Dela, Hadir. Diva, Hadir. Paradista, Hadir. Intan, Hadir. Melani, Hadir. Muhammad Al Munawar, Hadir. Muhammad Sabil, Hadir. ya, Mutia, Hadir. Nur Pika, Nur Sri, Pepi, Rina, Hadir. Rindi, Sylvia, Siti Kurniasari, Siti Mudrika, Siti Rokaya, Suryani, Susilawati, Tiara. Wah, kalau tidak ada Yana. Iya, dua orang yang tidak hadir ya. Adit izin dan satu lagi Sabil sakit ya. Ya, kita doakan untuk Sabil yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran lagi bersama di kelas ya. Oke. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kita cek dulu kesiapannya. Coba silakan kalian cek dulu di sekitar meja dan bangku kalian. Sampahnya apakah masih ada bekas jajan? Ada sampah di mana? Banyak, Bu. Banyak, dibuang dulu. Siapa yang sudah pikir hari ini? Ayo. Ya, ya. Silakan kalian cek dulu ya kebersihannya di kolong meja. Biasanya di kolong meja suka ada sampah di situ. Ada tidak? Tidak. Ya, yang tadi menemukan sampah silakan dibuang terlebih dahulu ya. Oke. Kemudian bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Yang senang bagi cemberut, yang cemberut bilangnya senang. Coba, siapa yang bisa mengutarakan perasaan kalian hari ini? Satu orang saja utarakan. Siapa? Apakah ada yang senang karena habis ketemu mantan mungkin di jalan? Ada yang sedang sedih ketemu mantan yang berdekatan dengan perempuan lain? Oke, Intan, bagaimana perasaan hari ini? Senang. Senang. Kenapa senang? Kenapa? Jajan. Dapat uang jajan lebih mungkin ya. Itu ya, alhamdulillah. Yang penting ya, kalaupun sedang ada masalah, silakan kalian tersenyum ya, jangan dibawa-bawa ke sekolah. Takutnya nanti kalian tidak bisa mengerjakan tugas ya. Ya, Gitu. Bu. Walaupun jadi kalau sudah mengutarakan perasaan, walaupun ibu tidak bisa memberi solusi, setidaknya kalian sudah plong, ya kan? Ya, gitu. Oke. Minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai apa minggu lalu? Jepang, ya, betul. Mengenai pendudukan Jepang dan kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Ada yang sudah terrealisasi untuk pergi ke Jepang? Belum ya? Belum ya. Kita mimpi bersama-sama dulu ya. Mudah-mudahan nanti bisa ke Jepang bersama-sama. Oke. Kemudian sini ibu akan menanyakan PowerPoint. Ya, sudah terlihat? Materi sekarang adalah mengenai tokoh-tokoh nasional
silakan. Saya Bu. Oke, Susi silakan. Berdiri. Berdiri ya, silakan. Peserta. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan mode belajar project based learning dan pendekatan TPACK. Ya. Dihadapkan peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh nasional daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan tepat. Peserta didik dapat mendefinisikan biografi tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan disiplin, teliti, dan bertanggung jawab dan gotong royong. Peserta didik dapat menjelaskan peran tokoh nasional dan daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan gotong royong. Peserta didik dapat mengenalisasi tokoh nasional daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia berdasarkan masa perjuangan daerah dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan gotong royong. Peserta didik dapat membuat biografi tokoh nasional dan tokoh daerah yang berjuang melawan penjajahan dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan bergotong royong. Peserta didik dapat menyajikan biografi dan peran tokoh nasional dan tokoh daerah yang berjuang melawan penjajahan melalui media lisan dan tulisan dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan gotong royong. Ya, terima kasih Susi ya sudah bergabung untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya betul ya, di sini melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project based learning, artinya kalian akan menghasilkan sesuatu ya, akan menghasilkan project dalam pembelajaran kali ini gitu. Jadi diharapkan peserta didik ini dapat mengidentifikasi, kemudian mendeskripsikan nanti biografi dan peran-peran tokoh-tokoh pahlawan nasional dan tokoh pahlawan daerah yaitu. Kemudian sebelumnya kita sudah pernah belajar kelompok ya. Ya. Ya, sudah pernah belajar kelompok. Kita buat kelas menjadi 6 kelompok. Ya. Sudah berkelompok? Sudah. Ya, sesuai dengan kelompok minggu lalu ya. Ya. Hari ini ya kita lakukan lagi. Kita kesepakatan saja mau dirubah atau mau tetap dengan kelompoknya. Tetap saja, tidak ada perubahan. Ya. Sudah merasa bekerja sama mungkin ya, jadi tidak mau ada perubahan ya. Ya. Oke. Baik, kalau begitu berarti nanti kalian bisa mengerjakan dengan maksimal ya. Ya, Bu. Oke. Kemudian, nah di sini ada tokoh-tokoh. Coba sebutkan tokoh di bawah ini. Ini siapa? Insinyur Soekarno. Apa peranannya dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Insinyur Soekarno pernah menjadi apa? Presiden pertama di Indonesia. Tuh. Kemudian ini siapa? Muhammad. Perannya sebagai apa di Indonesia? Pernah menjadi wakil presiden mendampingi Insinyur Soekarno. Kemudian ini siapa yang kenal dengan bapak ini? Dewan Tanah. Ini sering disebut sebagai bapak negara. Ya itu, ya ini. Ada yang masih asing dengan bapak-bapak di sini? Sudah kenal semuanya? Pernah melihat di mana? Di gambar. Di Google, di gambar, di buku ya. Jadi kalian lebih suka melihat di gambar Google ya di situ. Oke? Selanjutnya, nah di sini mungkin ada yang belum kenal. Coba untuk yang ini siapa ini? Ayo, tokoh mana yang kalian kenal? Sebutkan salah satu. Acuh. Yang mana acutnya Din? Acuh tangan. Oke, silakan Nadia, yang mana acutnya Din? Yang sebentar aja, yang
sebelah kanan, sebelah kiri atau tengah, ya? Tengah ini ya, ini Cut Nyadi, pahlawan perempuan ya, yang paling ditakuti oleh Belanda ini. Kemudian coba siapa yang kenal lagi? Yang mana? Ada yang kenal lagi? Ini siapa ini? Ayo jangan malu-malu. Siapa? Kalau yang ini? Ayo sebutkan, jangan bisik-bisik. Tuanku Imam Bonjol. Ini pernah melakukan menjadi pemimpin perang yang disebut dengan perang Kadri. Yaitu ini salah satu pahlawan dari daerah Sumatera Barat. Ya. Kemudian kalau yang ini tidak ada yang kenal dengan bapak-bapak ini? Ini adalah ada di uang 5.000. Ini adalah Sisingamangaraja. Itu Sisingamangaraja. Sisingamangaraja itu adalah pahlawan atau tokoh daerah dari daerah Sumatera Utara. Ya, dari daerah Sumatera Utara, dari Batak ya. Dia pernah melawan kristenisasi yang mau menyebarkan Kristen di daerah Batak. Jadi beliau ini pernah melawan dan menghalang supaya tidak ada kristenisasi di Batak. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjutnya. Nah, siapa tokoh idola kamu? Coba ayo acungkan tangan. Salah satu acungkan tangan, siapa saja boleh. Yang punya tokoh idola? Cung. Ayo. So, acung. Ya, Dipa, siapa tokoh idola Dipa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, berikan alasannya. Alasannya karena dia bisa memerdekakan Indonesia pertama, dan dia presiden pertama di Indonesia. Iya, berarti itu menjadi teladan untuk Dipa ya. Ya, ada lagi tokoh idola kamu. Ayo, siapa? Atau gini aja, dari kehidupan kita, tokoh idola, sosok idola yang kalian idolakan. Misalkan di keluarga boleh, atau misalkan di sekolah boleh. Siapa sosok yang kalian idolakan? Ayo, sosok yang kalian idolakan? Ibu. Kenapa mengidolakan ibu? Karena sudah melahirkan, kemudian merawat dan membesarkan, ya, hingga kalian bisa seperti ini, yaitu berarti idolanya ibu. Ya, seperti itu. Ibu juga adalah pahlawan bagi keluarga. Ya, ya sekarang kebetulan ya hari ibu ya. Jadi kalau sekolah kalian ucapkan hari ibu ya kepada ibu kalian. Jangan cuma ucapkan di status WhatsApp-nya saja, tapi tidak berani untuk mengucapkan pada ibu kalian ya. Berani tidak mengucapkan? Tidak berani ya. Baik, kalau begitu setelah bagi kelompok ya, kita sudah selesai mengelompokkan. Ada yang bertanyakan dulu sebelum ini? Tidak. Cukup, tidak bertanyakan. Oke, kalau begitu kita lanjut peta konsep. Di sini ada nih peta konsep. Nah, jadi kenapa dikelompokkan? Karena ibu di sini sudah mempersedikit sebenarnya tokoh nasional dan tokoh daerah banyak ya. Masih ada yang disebut tokoh daerah, masih disebut dengan Patimura. Kemudian ada lagi tokoh-tokoh yang kalian kenal. Selain tokoh-tokoh itu ada R.A. Kartini ya kan, Kiai Haji Zainal Mustafa, itu banyak. Sebenarnya tokoh-tokoh ini juga tadinya yang berjuang untuk daerahnya sendiri, tapi diangkat dan diberi gelar oleh pemerintah untuk menjadi pahlawan nasional. Cuman awalnya memang mereka juga dari tokoh daerah itu ya. Oke, ini nih di sini ada tokoh nasionalnya yang tadi yang ada di gambar, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara. Kemudian tokoh daerahnya Sisingamangaraja 12 ya, Cut Nyadi dan Tuanku Imam Bonjol. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada Bu. Oke, silakan. Apa yang membedakan tokoh pahlawan nasional dan tokoh pahlawan daerah? Yang membedakan ya, oke. Apa yang membedakan tokoh pahlawan nasional dan tokoh pahlawan daerah? Sebelum Ibu menegaskan jawabannya, ada yang mau bantu jawab dulu? Silakan. Oke, Intan silakan. Jawabannya, pahlawan nasional itu adalah
jawabannya ya. Jadi tokoh nasional itu adalah tokoh yang seperti tadi dijelaskan, tokoh yang pertama mereka itu dari daerah, kemudian mereka diberi gelar oleh pemerintah untuk menjadi tokoh nasional. Sama tokoh daerah, tapi tokoh daerah itu di sini bedanya dia itu berjuang mengusir penjajah dari daerahnya sendiri. Itu ya, itu saja. Ada yang lagi yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau begitu kita mulai. Kelompoknya sudah duduk berkelompok ya kalian ya? Ya. Nah, kalau begitu kita siap untuk membuat perencanaan tugas proyek hari ini. Ya, ini tugas kelompok. Nih, untuk pembagian materi kelompoknya. Kelompok 1, kelompoknya siapa? Kelompok 1 DIPA. Kelompok 1 DIPA ini materinya ya. Kelompok 2 geografi dan peran insinyur Soekarno. Kelompok 2 kelompoknya siapa? Alun-Alun. Kelompok 2 ini geografi dan peran Muhammad Hatta. Kelompok 3 kelompoknya Mutia, biografi dan peran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kelompok 4 ini, kelompok 4 siapa? Intan, biografi dan peran Sisinga Mangaraja. Kelompok 5 ada di sini kita lihat, biografi dan peran Cut Nyadin, ya itu. Kemudian kelompok 6, oke, kelompok Pepi, biografi dan peran Tuanku Imam Bonjol. Itu sudah ditulis untuk kelompok-kelompoknya. Sudah ingat ya. Nah, kemudian untuk petunjuk pengerjaan proyeknya di sini. Yang pertama, buatlah proyek infografis mengenai materi kelompok yang sudah dibagikan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pendukung seperti Canva, Pinterest maupun secara manual menggunakan kertas karton sesuai dengan kemampuan kelompok. Nah, itu yang pertama. Kita bahas dulu. Karena ini sudah pernah dibicarakan minggu lalu ya, akan ada proyek hari ini. Kata ibu kan yang mau pakai Canva silakan aplikasinya segera diinstal. Kemudian untuk yang mau manual menggunakan karton, kalian membawa alat-alatnya. Sudah siap? Siap. Kelas ini dari kelompok 6 siapa yang menggunakan karton? Kelompoknya Intan, kelompok 4 dan kelompoknya DIPA, kelompok 1. Ada lagi yang menggunakan karton? Yang lainnya menggunakan apa? Canva. Udah diinstal belum aplikasinya? Ada, sudah berhasil? Oke, kalau begitu ya. Berarti dari 6 kelompok ini 2 kelompok manual yang menggunakan karton dan 4 lagi menggunakan Canva. Oke. Kemudian di sini infografis digital ya seperti Canva tadi ya. Ini dikumpulkan melalui WhatsApp. Yang manual dikumpulkan langsung. Ya, berarti yang menggunakan Canva dikumpulkan langsung ke ibu. Nah, hasil proyek tadi akan dipresentasikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf, ini belum edit ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan presentasi langsung ya. Ya, Bu. Nah, nanti ibu juga akan membagikan LKPD di sini. Jadi sebelum kalian menuangkan hasil pikiran kalian yang kalian cari di internet ke Canva supaya lebih mudah, kalian tuangkan dulu di LKPD-nya di sini. Jadi diringkas dulu supaya lebih mudah nanti kalian untuk menuangkannya. Paham? Nah, untuk pengerjaan LKPD-nya pertama berdoa dulu sebelum mengerjakan LKPD. Kemudian kelompok sudah menjadi 6 kelompok. Kemudian ketiga, setiap kelompok akan mendapatkan LKPD yang sudah berisi materi yang akan dibahas yang tadi. Kemudian keempat, kerjakan tugas pada lembar yang tersedia di sini ya. Ya, Bu. Oke. Kemudian kalian dapat mencari informasi dari berbagai sumber dari buku maupun internet. Kemudian jika dalam proses belajar mengalami kesulitan, peserta didik dipersilakan untuk bertanya. Ya, untuk yang menggunakan Canva, karena Canva itu bisa bisa dikolaborasikan dengan temannya. Jadi tolong jangan satu orang yang membuat Canva. Jadi semuanya membuat, misalkan kalian membuat 3 slide, artinya 3 orang yang membuat ya, nanti disatukan di sana ya, dikolaborasikan. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kalian jangan copy paste dari Google-nya. Kalian tulis dulu di sini di LKPD-nya. Setelah ditulis kalian tuangkan ke Canva-nya biar lebih mudah. Bisa dipahami? Bisa. Untuk yang menggunakan karton, kalian silakan bebas kreasikan ya bagaimana caranya. Tapi itu sudah siapkan ininya, fotonya, gambar-gambarnya. Karena kalau di sini tidak ada printer ya, jadi sudah ibu siapkan. Kelompok 1 itu siapa tadi? Dipa bagian apa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Silakan nanti ditempel di kartu
Iya, sama-sama. Kemudian kelompok 4, kelompoknya Intan. Bagian apa tadi? Isi kamar aja ya. Ini. Sudah bawa peralatannya? Ya. Oke. Untuk alfabetnya akan ibu bagikan. Kelompok 1. Kelompok 1. Ambil. Ya, sama kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5 dan kelompok 6. Ya. Silakan dilihat dulu di situ di alfabetnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, yang kalian belum paham boleh. Sudah kebagian semua alfabetnya? Sudah tahu aturannya tadi membuat alfabet petunjuknya? Silakan kalian buka handphonenya, boleh buka internet ya, dan untuk mencari sumber bukunya juga silakan dibuka. Untuk waktu pengerjaan, ya untuk waktu pengerjaan proyek kita sepakati saja. Kira-kira mau berapa menit? 30. 30 menit. 30 menit cukup? Oke, 30 menit kita lakukan untuk pengerjaan proyek ya. Silakan kalian mulai. Ya, Bu. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan ya. Baik, Bu. Sudah menemukan Ilham untuk mengerjakan? Tidak ada ya, Ilham. Sudah nanti 10 menit lagi kita akan keliling untuk menilai pengerjaan kalian ya. Ya, Bu. Bebas kemana ya. Mau kemana mungkin lah bebas. Mirip tuh gambarnya. Mirip ya? Emang sama.
Jadi satu orang satu slide bisa ya, nanti dikolaborasikan ya. Buat berapa slide kan Pak? Berarti satu orang nulis, 3 orang buat slide gambar ya. Bisa dikolaborasikan ya. Berarti semuanya bekerja. Raja kalau ya 12 ya. Sudah ada sumbernya? Rencana buat berapa slide? 3. Satu orang sama PD, 3 orang buat slide empat. Nanti dikolaborasikan ya. Berarti bekerja semuanya. Dan Jadi semuanya mengerjakan ya. Kelompok.
Udah 15 menit ya, waktunya tinggal 15 menit lagi. Ada kendala? Tidak, Bu. Aman? Aman. Udah setengah jalan ini. Kita rame. Ada yang bisa dimengerti? Saya masih bisa. Ada kendala dari kantornya? Aman? Oh iya, aman. Aman ya, aman. Sampai mana pembuatannya? Waktunya 8 menit lagi ya. Iya, Bu.
Yang bisa lagi. Ya, kalau untuk yang sudah selesai boleh langsung dikirimkan ke WhatsApp. Ada yang sudah selesai, kelompok mana? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah dikirim ke WhatsApp? Sudah. Ya, kelompok 3 sudah ada di sini ya. Kelompok 2 selesai belum? Sudah. Kirim ke ibu ya. Sudah. Baru lagi ya. Kamu mesti didengar. Sabar ya. Kelompok 1 Diva sudah selesai? Belum, Bu. Tinggal apa? Tinggal perusahaannya. Tinggal perangnya. Kelompok 4 tinggal apa? Nulis perangnya belum selesai. Coba. Ayo, itu mesti di-download. Sinyal mungkin ya? Gimana, sudah selesai semuanya? Ayo, waktunya sudah tinggal 2 menit lagi.
Siapa yang tidak mengerjakan? Jadi sudah satu ya, sudah dua, lagi sudah dikolaborasikan sih. Jangan semua ya. Oke, kelompok 4 ada kendala. Mengerjakan semua. Kelompok 6 apa kendalanya? Sudah selesai download apa? Sudah selesai berapa? Sudah tolong. Sudah apa? Tapi kendala jaringan ya. Ada kendala? Sama kerja semua? Mengerjakan. Kelompok 1 mengerjakan semua? Siap presentasi pertama? Siap. Oke. Ya sudah selesai semua? Sudah. Gimana? Kelompok 6? Sudah bisa dimulai? Belum bisa download. Ayo, waktunya sudah habis. Ayo. Taruh sedikit lagi Bu. Sudah tinggal tulis anggota. Ibu jangan lupa tulis sama anggotanya. Siap Bu. Masih. Kalau terkendala download, bisa aja ya. Langsung kirim ke ibu gitu ya. Ini apa ya? Skripsi. Gak apa-apa ya, nanti bisa presentasi ya. Berarti terkendala pendownloadan yang sudah dikirim?
Dari bisa? Ya. Untuk yang menggunakan Canva semuanya sudah masuk ya, sudah ada di sini. Jadi nanti tinggal kalian presentasi, silakan gunakan peralatan yang ada di depan. Kelompok 1 sudah siap? Siap, Bu. Sudah selesai? Selesai. Kelompok 4 sudah selesai? Oke, semuanya sudah selesai? Silakan disimpan handphonenya. Sudah ya? Simpan. Bagaimana? Rumit tidak membuat infografis dengan Canva? Dengan karton? Alhamdulillah, rumit. Alhamdulillah rumit juga ya. Oke, kalau begitu kita siapkan untuk presentasi. Kelompok mana dulu yang sudah siap presentasi? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1. Ya, sebelum presentasi seperti biasa mari kita ice breaking terlebih dahulu ya, supaya lebih fresh lagi. Oke, siap, berdiri semuanya. Senyum. Berikan senyum terlebar ya, senyum. Oke, diangkat tangan kanannya. Acungkan jarinya. Oke, diputar-putar jarinya saja. Diangkat, jangan di sini. Diangkat, diputar-putar jarinya. Diputar tangannya searah jarum jam. Berarti kemana? Arah jarum jam berarti ke kanan. Ya, oke, diputar-putar. Oke, sekarang pegang hidungnya. Hidung, ayah karena berarti ya, berarti belum fokus. Oke, ulangi, putar lagi. Sekarang pegang kupingnya. Ada yang selain kuping? Ada? Ada, ya. Oke, sekali lagi, putar-putar lagi, putar-putar. Oke. Tunjuk temannya. Ada yang menunjuk hidungnya, ada yang menunjuk diri sendiri ya, berarti belum fokus. Sekali lagi. Oke. Diputar, tunjuk teman laki-lakinya. Karena cuma ada 2, jadi ya cuma 2 yang ditunjuk. Oke, terima kasih ya. Bisa konsentrasi? Berarti sudah bisa dimulai untuk presentasi? Silakan kelompok 1 terlebih dahulu presentasikan di depan. Silakan dibawa peralatan-peralatannya. Nanti ketika kelompok 1 presentasi, kelompok lain memberikan tanggapan ya. Tolong diperhatikan. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tokoh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Insinyur Soekarno anak dari pasangan Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomandrai. Insinyur Soekarno lulus teknik. Insinyur Soekarno juga lulusan teknik sipil teknisme High School di Bandung ITB. Insinyur Soekarno ketika lahir diberi nama Susno, lalu diubah setelah Soekarno saat berusia 11 tahun karena sering sakit, dan Insinyur Soekarno memiliki karakternya telah diperankan banyak aktor di berbagai film.
Peran Insinyur Soekarno adalah Bapak Proklamator Indonesia. Beliau menyusun, mendatangani, dan sekaligus membacakan proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menyatakan bahwa Indonesia merdeka dan terbebas dari belenggu penjajahan Presiden pertama Indonesia. Belanda pernah menjebloskan Soekarno ke penjara Sukamiskin yang berada di Bandung pada 29 Desember 1929. 8 bulan mendekam di jeruji besi. Ia baru disidangkan dalam pidato pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Beliau menggambarkan kondisi politik internasional dan keadaan rakyat Indonesia di bawah belenggu kolonialisme sebagai perumus dasar negara Indonesia. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan bertanya. Saya Nari dari orang tua yang bertanya, sikap apa yang bisa diteladani dari Insinyur Soekarno? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban dari kelompok 2, sikap yang bisa diteladani dari Bung Karno adalah tekad dan kegigihan dalam mewujud kemerdekaan Indonesia. Meskipun Bung Karno mengalami pengasingan berkali-kali mendapat hukuman dari Belanda, beliau tidak berhenti berjuang. Selain daripada itu, kita bisa meneladani semangat dan kegigihan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika kita belajar di sekolah. Dengan tekad, semangat, dan kegigihan belajar, kita akan meraih prestasi yang diinginkan. Jelas untuk kelompok 2? Jelas. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan, saya bertanya. Ya. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada kelompok 1 sudah mempresentasikan. Ya, ini kelompok 3. Lanjut kepada kelompok 2. Kelompok 2 menggunakan kata ya. Tadi sudah ada di sini, silakan Mas maju. Bentar, dia belum ready. Silakan mulai presentasikan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Dr. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, nama aslinya Dr. D.S. Haji Muhammad Hatta, tempat lahir Bukit Tinggi, 12 Agustus 1900. Kedengar teman-teman suaranya? Kurang. Kedengar, mau saya tambah kencang ya.
Wafat 14 Maret 1980, Makam Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Peran Muhammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai wakil presiden, Muhammad Hatta menunjukkan peran besar dalam mengambil keputusan dengan mengeluarkan beberapa produk hukum. Tonggak politik Muhammad Hatta adalah perannya dalam mengubah demokrasi presidensial menjadi demokrasi parlementer. Bung Hatta mendapatkan gelar sebagai Bapak Koperasi berkat perannya dalam memajukan koperasi di Indonesia. Dia banyak memberi ceramah serta menulis berbagai keterangan dan buku-buku ilmiah mengenai ekonomi dan koperasi. Sekian dari kami. Ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya? Kalau sepertinya tergelam di sini di depannya. Oke, silakan berikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Zidina Maya, perwakilan dari kelompok 3. Kami bertanya mengapa Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada saat itu. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1956 karena merasa beliau sudah tidak sepandang dan tidak sejalan lagi dengan Presiden Insinyur Soekarno. Pada saat itu karena beliau menganggap bahwa Presiden Soekarno yang cenderung ke arah kiri. Jelas? Bagaimana? Sudah jelas? Jelas. Silakan tutup waktu. Dari kami. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tegaknya apa ya? Oke, silakan dilanjut oleh kelompok 3. Oke, lanjut cepat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang geografi dan peran Ki Hajar Dewantara. Biografi Ki Hajar Dewantara adalah nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, tempat lahir Yogyakarta 2 Mei 1889, wafat Yogyakarta 26 April 1959, makam Wijaya Brata Yogyakarta. Peran Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional pendidikan. Ki Hajar Dewantara dengan Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional pendidikan. Ia terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi
Suryaningrat yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau sendiri terlahir dari keluarga bangsawan. Ia merupakan anak dari GPH Suryaningrat yang merupakan cucu dari Pakualan III terlahir sebagai bangsawan, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Ki Hajar Dewantara merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis politis dan politis Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan mahasiswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Intan Melani, perwakilan dari kelompok 4. Akan bertanya, mengapa Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan karena jasa-jasanya dalam bidang pendidikan di Indonesia. Beliau sangat perhatian pada pendidikan bangsa Indonesia dan berusaha keras untuk memajukannya. Dalam perjuangannya, beliau mengajarkan pendidikan dengan rasa kebangsaan kepada para peserta didik. Harapannya mereka bisa mencintai bangsa dan tanah air serta rela berkorban untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kelompok 3 lanjut, kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Mulyani, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tokoh Sisingamangaraja 12. Riwayat hidup Sisingamangaraja 12 adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Pejuang yang berperang melawan Belanda, dia diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November 1961. Berdasarkan SK Presiden RI nomor 590 atau 1961, sebelumnya ia memakamkan di Tarutung, lalu dipindahkan ke Soko Jurang, Balige pada tahun 1953. Peran Sisingamangaraja 12 adalah mengusir penjajah Belanda melalui perlawanan di Tanah Batam. Pejuang hak asasi manusia (HAM), kelebihan Sisingamangaraja 12 adalah mampu mendatangkan hujan di saat musim kemarau dan melakukan mukjizat di wilayah kekuasaannya. Sisingamangaraja 12 juga dikenal sebagai tokoh pemeran yang membangun apresiasi dengan wilayah lainnya. Sikap dan tindakan Sisingamangaraja 12 mendapat simpati dan empati dari lingkungannya untuk ikut dan ambil bagian dalam peran yang dipimpinnya. Sisingamangaraja juga membuat perwakilan di setiap wilayah yang berfungsi sebagai pemangku kepentingan kerajaan, termasuk panglima-panglima perang. Silakan, ada yang ingin bertanya? Nama saya Ida Saya, perwakilan dari kelompok 5. Mengapa Sisingamangaraja melakukan perlawanan terhadap Belanda di Sumatera?
menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Singa Mangaraja melakukan perlawanan terhadap Belanda karena adanya upaya kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda, di mana upaya ini dikhawatirkan mampu menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah ada secara turun-menurun dan adanya keinginan Belanda untuk menguasai seluruh tanah Batak. Cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Oke, silakan ditutup kelompok 4. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandrian Jani, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi dan peran Cut Nyak Dien. Biografi. Cut Nyak Dien merupakan putri dari Teku Nanta Setia dan ibu yang seorang bangsawan dari daerah Lampagan. Cut Nyak Dien lahir pada tahun 1848, kemudian tumbuh di tengah lingkungan bangsawan Aceh dan pendidikan agama yang kuat. Suami pertama Cut Nyak Dien bernama Teku Ibrahim, anak dari Teku Abbas, Ujung Aron dari daerah Lamna. Suami pertamanya wafat dalam pertempuran melawan Belanda pada 29 Juni 1878. Peran Cut Nyak Dien yaitu yang pertama memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Moulaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan perempuan yang ditakuti Belanda. Cut Nyak Dien aktif berjuang di medan perang karena tidak mau menjadi budak dari penjajah Belanda yang ingin menguasai Aceh. Apakah ada yang ingin bertanya? Nama saya Mbak Sari, perwakilan kelompok 6. Apa alasannya Cut Nyak Dien melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Alasannya adalah karena Belanda tidak menguasai dan memonopoli kegiatan perdagangan di daerah Aceh. Karena untuk mewujudkan tujuan Belanda menguasai Aceh, maka Belanda tak segan membantai rakyat Aceh. Hal ini tentu membuat banyak penguasa marah, termasuk suami Cut Nyak Dien. Suami Cut Nyak Dien gugur dalam peperangan sehingga membuat Cut Nyak Dien semakin jeram terhadap para penjajah yang akhirnya Cut Nyak Dien pun ikut turun tangan dalam perjuangan rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Belanda. Cukup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 6, kelompoknya Baby, silakan.
baik kehidupan jasmaninya maupun kehidupan rohanianya. Jika dia melihat anggota masyarakatnya yang susah kehidupannya, akan dibantunya dan diajarkan untuk mencari penghasilan yang lebih menguntungkan. Sebagai putra bangsa yang hidup di zaman penjajah Belanda, dia telah berniat berjuang melawan melalui media agama Islam dengan mendirikan tarekat Nasyabandiyah melalui tarekat tersebut. Dia mengajarkan kepada muridnya murid-muridnya tentang pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan penjajahan. Apakah kalian menanyakan? Perkenalkan, nama saya Tia Fitri dari kelompok 6 ingin bertanya, bagaimana upaya perjuangan Tuanku Imam Bonjol dalam mengusir penjajah dari daerah Sumatera Barat? Akan saya jawab. Perjuangan Tuanku Imam Bonjol dalam mengusir penjajah adalah menjadi seorang pemimpin perang yang disebut dengan perang Patri. Tuanku Imam Bonjol dikenal sebagai pemimpin kaum Patri di daerah Bonjol. Perang Patri terjadi dari tahun 1803 sampai 1838 di Sumatera Barat. Awal mula perang ini karena perang antara kaum Patri atau kaum agama dan kaum adat. Jelas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk kalian semua kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Yang terlihat tegap ada ya, yang terlihat enjoy ada. Begitulah ya kalau presentasi ya. Baik, alhamdulillah diskusi sudah selesai, presentasi sudah selesai. Mari kita post test terlebih dahulu. Dibuka lagi handphonenya. Silakan. Sudah akan Ibu kirimkan link. Kita post test dengan menggunakan media Wordwall ya. Wordwall, silakan Ibu kirimkan linknya. Setelah itu kalian buka. Sudah ada linknya? Sudah ada linknya? Oke, silakan kalian buka dan kalian kerjakan. Jodohkan apa yang ada pertanyaan dengan jawaban yang ada di Wordwall tersebut. Kalau ada kendala di situ sudah ada menitnya ya, 6 menit saja untuk mengerjakan ya. Silakan kalian kerjakan. Nanti kalau ada yang sudah selesai, silakan kalian screenshot hasilnya dan kirim ke WhatsApp group. Nah, maka seperti ini ada di tampilan kalian. Iya, di submit. Jangan lupa kalau sudah selesai pekerjaannya di submit.
gitu. Al-Munawwar sudah? Lagi Bu. Ya. Jangan lupa disubmit terlebih dahulu biar terlihat skornya. Ya, itu habis itu di screen. Betul berapa? Nah, betul semua berarti. Ya, udah disubmit? Berapa betulnya? Nah, betul semua ya. Silakan. Screenshot terus kirim. Oke, sudah selesai? Sudah selesai semua? Iya, dikirim ke grup. Sudah selesai mengerjakan semua? Oke, silakan dikirim ke grup. Iya, pakai nama. Nah, di sini ada submit ya, boleh bawah tuh. Nanti setelah menjawab semuanya ada submit di situ. Oke, sudah selesai waktunya, sudah habis ya. Untuk pengerjaan post test sudah habis waktunya. Silakan disimpan kembali handphonenya. Anak-anak sudah selesai, silakan disimpan kembali handphonenya. Silakan disimpan. Ya, oke. Mulai sudah selesai pembelajaran kita hari ini, sudah post test juga. Artinya waktunya kita menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan. Ada yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Anita ya. Oke, silakan sampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mengenai tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan dan melawan penjajahan di Indonesia. Tokoh nasional adalah seseorang atau pahlawan yang diberikan gelar resmi oleh pemerintah karena perjuangannya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan tokoh daerah adalah seseorang atau pahlawan karena memperjuangkan daerah asalnya agar tidak direbut oleh para penjajah. Ya, terima kasih ya untuk Anita sudah memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi kita di sini bisa membedakan ya apa itu tokoh nasional dan tokoh daerah. Oke, mari kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Ya, bagaimana? Senang tidak pembelajaran hari ini? Sangat senang. Apa yang membuat kalian senang? Pembelajarannya asik. Asik. Apa yang membuat asik? Berkelompok. Pertama, belajar berkelompok. Kedua, kita bisa menggunakan teknologi ya. Jadi kita bisa menyeimbangkan waktunya menggunakan kanvas seperti apa, kemudian dengan menggunakan kanvas seperti apa ya. Waktu ini juga bisa kita ukur. Ya, di sini ada kertas untuk refleksi yang akan Ibu bagikan satu orang satu. Berikan refleksi pembelajaran kalian hari ini, lalu setelah itu kita tempel di sini ya di papan refleksi di depan. Ya, oke, untuk refleksi Ibu kasih waktu 2 menit saja. Silakan. Ya, oke, silakan diberikan. Oke. Yang sudah selesai langsung tempelkan saja. Oke, sudah bagian semua? Nah, Oke, silakan yang sudah selesai langsung
Boleh, Dela, silakan. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita bisa mengetahui perbedaan dari tokoh nasional dan tokoh daerah. Apalagi ketika kita belajar menggunakan teknologi untuk membuat infografis dengan menggunakan aplikasi. Itu bisa membuat kita jadi lebih kreatif dalam melakukan pembelajaran. Iya, terima kasih ya. Terima kasih Dela dan teman-teman untuk sudah merefleksikan pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Bisa membuat kalian lebih ingin tahu lagi ya untuk mencari informasi terlebih lanjut lagi ya. Itu. Kemudian